Halo, pace bene, masih di mea culpa. Setidaknya dua bacaan terakhir ini berbicara tentang orang munafik. Entah mengapa kata munafik ini memiliki energi yang kuat ya, menurut saya. Karena ada orang yang sangat frontal mengatakan saya tidak suka dengan orang munafik. Jangan jadi orang munafik lah, katanya. Wah, dasar munafik. Orang sering memakai itu dan menjadi pertanyaan, siapa di antara kita benar-benar tidak pernah munafik? Muka, orang bilang memanjangkannya, muka Nabi, pikiran kotor. Artinya beda di luar, beda di dalam. Pribadi orang, dalam orang itu. Dalam bahasa Indonesia disebut pribadi atau orang, dalam bahasa Inggris disebut person, dalam bahasa Yunani disebut dalam bahasa Latin disebut persona, dalam bahasa Yunani prosopon, topeng katanya. Ya, bisa dikoreksi kalau salah. Kita memakai topeng dan kita menjalankan peran di sini. Apa yang ada di hati kita hendak kita luapkan, tetapi dalam proses peluapan ini sudah ada pengaruh-pengaruh dari banyak hal, kode etik atau tata bahasa atau disiplin-disiplin yang lain yang memaksa kita untuk mengemas bahasa, ekspresi, gestur yang kita buat itu. Katakanlah seorang istri tampil sangat menawan di hadapan mertuanya, atau seorang laki-laki tampil sopan di hadapan mertuanya, tidak angkat kaki, tidak merokok, padahal ingin merokoklah kata hatinya, tetapi tidak mau merokok. Atau seorang laki-laki yang mau dating dengan pacarnya dan menjemputnya ke rumah orang tuanya dan sangat sopan berbicara. Nah, apakah itu bagian dari manifestasi dari munafik? Nah, itu ya. Meskipun yang dimaksud barangkali dengan sengaja untuk berpenampilan indah, untuk kemudian dianggap indah, tetapi di dalam tidak seindah itu. Untuk saya menarik satu analogi yang dipakai dalam bacaan itu. Jangan seperti kuburan yang di luar tampak putih bagus, tetapi di dalam sudah ada pembusukan, tulang belulang katanya. Atau seperti membersihkan cawan, semalam dikatakan, di luar kamu bersihkan tetapi di dalam sudah berlumut. Bersihkanlah yang di dalam supaya yang di luar pun sudah ikut bersih katanya. Jadi ngapain bagus di luar kalau di dalamnya busuk? Nah, yang dipersoalkan bukan di luarnya bagus, tetapi di dalamnya buruk. Bahwa ada orang yang luarnya bagus, ya itu tidak masalah kalau di dalamnya bagus. Nah, yang menjadi masalah di luar bagus, di dalam tidak. Nah, persoalannya adalah bagaimana di dalam. Jadi sama dengan kita, apa itu yang haram, apa yang membuat kita najis, bukan apa yang masuk dari ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Dan pohon yang baik membuahkan hasil yang baik, memberikan buah yang baik. Hati yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik katanya. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kita memiliki hati yang baik? Apakah di dalamnya baik? Nah, sampai kemudian ekspresi kita memang produknya baik, ekspresi-ekspresi, gestur, perkataan, diksi yang kita pilih adalah baik. Meskipun kalau kita mau dalami secara kritikal lagi, lebih kritis lagi, apa artinya baik? Apakah hanya sekedar menyenangkan hati, atau memang demikian yang Allah sendiri inginkan, baik? Meskipun kadang itu menyakitkan, tapi baik, sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin ya satu pernyataan yang eksklusif, artinya hanya orang beriman yang mengakui pernyataan ini. Karena kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, bagaimana? Tidak adakah standar kebaikan bagi mereka? Bagi orang yang tidak percaya kepada Allah, apakah memiliki standar kebaikan?
Karena ada satu hal yang saya anggap baik menurut kemanusiaan, tetapi untuk orang lain itu tidak baik. Nah, siapa mencetuskan kode-kode etik ini? Kalau bukan karena pertemuan dengan yang ilahi, yang kemudian kita sebut dengan iman. Nah, itu dia. Maka ini satu refleksi yang menarik, dan saya mendengarkan juga satu refleksi yang menurut saya baik. Ternyata kita memiliki topeng-topeng. Lalu apa yang harus kita buat menghadapi ini? Bahwa kita harus jujur, katanya. Kita mengakui bahwa kita bertopeng. Prosofon. Ya, saya berkata baik begini ya karena sedang di video. Apakah saya baik di dunia nyata? Tanyalah kepada orang yang berjumpa dengan saya di dunia nyata. Misal contohnya begitu. Sama halnya dengan para saudara, para sahabat, para culprit dimanapun berada. Apakah kita jujur tentang siapa kita di dalam dan di luar? Jujur bukan berarti menyatakan semuanya secara belak-belakan. Saya pikir ya, jujur bukan mengatakan bahwa kita tidak punya rahasia. Ya, sejujurnya saya tidak bisa katakan semua hal padamu. Ya, saya jujur. Tetapi kejujuranku ada batasnya, ada limitasi. Sama halnya ketika ada orang mengaku dosa kepada pastor dan dia menutup rapat dosa-dosa itu, apakah pastor itu tidak jujur? Dia tidak. Bukan berarti dia tidak jujur kalau dia tidak membuka semua isi pengakuan. Tetapi dia memiliki batas untuk mengungkapkan yang harus diketahui orang, dan dia jujur mengatakan bahwa ada batas itu. Saya pikir ini hal yang sangat serius, bukan hanya untuk kami saja, kami katakanlah yang hidup dengan cara ini, tapi juga di tengah keluarga. Tidak ada pasangan yang sempurna, katanya. Maka jangan menghabiskan banyak waktu untuk menunggu orang yang sangat ideal untukmu. Nah, yang ada adalah pasangan yang dengan jujur mengaku ini kekurangan saya. Nah, kejujuran ini membantu pasangan bisa bertahan lebih lama dengan couple, dengan rekan seperjalanan hidupnya itu. Kalau sejak awal sudah dikatakan saya termasuk orang pencemburu, ya dengan mengatakan itu maka sudah berjaga-jagalah pasangan ini untuk berhati-hati berbicara atau apa dengan orang lain, karena memang dia punya pasangan pencemburu, dan rasa cemburu ini karena tidak bisa dikendalikan secara rasional. Saya orang yang gampang marah, kamu harus tahu itu. Misalnya ketika seorang pasangan mengatakan itu ke pasangannya, ya, harus dikatakan itu di bagian awal dengan jujur, maka si pasangan bisa mempersiapkan diri, oh dia sedang marah. Kejujuran bukan dituntut kepada kita ketiadaan cacat, artinya supaya tidak munafik berarti kita harus benar-benar kudus. Persoalannya kita memiliki kecenderungan untuk berbuat salah. Nah, untuk menghadapi ini bukan berarti kita, ya bukan juga berarti kita mentolerir segala kekurangan, tetapi mengatakan kepada orang lain, yes, I am not as that good. Misalnya, aku tidak sebaik itu, sebaik yang teman-teman harapkan, tetapi saya punya kekurangan, punya kecenderungan yang bisa mengganggu kebersamaan. Dan ketika orang sudah tahu itu, maka kita saling menjaga. Dari pihak kita mau mengurangi kekurangan kita, orang-orang pun mulai menyadari itu dan mengantisipasi kalau kita marah, kalau kita cemburu. Nah, persoalannya adalah ketika ternyata pasangan baru tahu kekurangan kita setelah terlanjur mengabadikan hubungan ini. Dan maka bisa terjadi saya tidak menduga dia seperti itu, dan seterusnya. Munafik. Maka boleh jadi kita menjadi pelaku bahkan ketika kita tidak sadar, karena berbohong mungkin juga itu satu ekspresi kemunafikan. Kalau kita berbohong, artinya itu kita mengatakan yang tidak sebenarnya. Mungkin yang sebenarnya ini sesuatu yang buruk tentang kita,
tetapi kita katakan yang baik-baik kepada orang. Dan bukan berarti tanpa rahasia. Rahasia mengandaikan kalau ada yang mau kita simpan demi kebaikan. Demi kebaikan. Kalau kita menutupi sesuatu informasi yang justru memperburuk situasi, saya pikir itu rahasia yang bisa saja berdampak kepada yang munafik. Boleh jadi ini satu pemikiran. Maka ya, semoga kita sanggup berjuang untuk membersihkan dari dalam, dan yang kalau sudah bersih dari dalam, di luar akan juga bersih katanya, seperti cawan itu. Jangan seperti kuburan katanya yang tampak indah di luar tetapi busuk di dalam. Bukan saya yang bilang. Satu ya, tangkapan atas satu bacaan yang saya lihat. Pace bene.